Yo cuy, balik lagi nih sama gua dengan pembahasan yang mungkin udah kalian tunggu dari kemarin gitu. Jadi sesuai judulnya, gua kali ini bakal bahas manga yang berjudul Ore ni Amaete Kuru Yandere. Sebelum itu gue ucapin terima kasih buat yang udah ngeramein part 1 kemarin. Dan buat yang belum nonton part 1-nya bisa langsung cus gitu kalian ke sana. Jadi kemarin kita udah dikasih tahu kalau Yuzuki udah mulai barbar banget gitu cuy. Walaupun ia tahu Ryota kini adalah kakaknya sendiri, ia masih gas aja gitu. Saat setelah adegan ciuman mereka, Ryota sangat kaget cuy. Cuma Yuzuki ngejelasin kalau ciuman selalu dilakukan oleh saudara saat masih kecil. Karena Ryota yang gak punya saudara sebelumnya, ia gak pernah ngelakuin hal seperti itu. Namun Yuzuki bilang kalau ia itu sering ngelakuin itu dengan kakak perempuannya waktu kecil dulu. Ia sering berciuman untuk membuktikan rasa sayang di antara mereka berdua. Karena ibu Ryota itu sebenarnya punya 2 anak gitu cuy, dan kakaknya ikut ayahnya saat ibu dan ayahnya mulai bercerai. Mendengar itu Ryota juga sedikit merasa bersalah gitu karena bertanya tentang masa lalu keluarga dari Yuzuki. Dan Ryota bilang, "Apakah kau tidak kesepian?" Yuzuki bilang kalau dia itu ngerasain kesepian gitu dulu cuy. Namun itu dulu saat ia masih kecil. Dan sekarang ia nggak akan merubah perasaannya. Dengan sembari megang tangan dari Ryota, Yuzuki bilang, "Tolong rawat aku dengan baik, kakakku tersayang." Setelah itu kita ditampilin Ryota di sekolahnya bersama mantannya dulu, yaitu si Mashiro. Gak lama setelah itu gurunya datang dan akan memperkenalkan siswi baru, yaitu Yuzuki cuy. Yang ngebuat semua orang terkejut. Ya sebenarnya Yuzuki itu termasuk cewek yang cantik gitu di sana. Namun secara tiba-tiba Mashiro berlari dan memeluk si Yuzuki cuy. "Yuzuki, aku merindukanmu." Mashiro sangat senang setelah sekian lama ia bisa bertemu Yuzuki kembali. Dan di sini kita malah dikasih tahu gitu cuy, kalau muka Yuzuki yang sebenarnya tidak menyukai hal itu. Iya gua tahu cuy, pikiran kalian kalau ya emang ketebak gitu alur ceritanya. Kalau Mashiro dan Yuzuki ini yang udah kembar sejak awal ya kan. Cuma ya bukan itu titik seru dari cerita kali ini cuy. Kini kita flashback dulu kepada Mashiro. Kalau dia selalu murung saat kecil dulu melihat keluarganya atau ayah dan ibunya, mereka selalu ada di dalam konflik. Namun di situ ada Yuzuki yang selalu memberikan semangatnya dengan senyum bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yuzuki menyuruh Mashiro agar tidak menangis lagi, dan Mashiro meminta Yuzuki memberikannya sedikit ciuman. Hal itu membuat Mashiro menjadi lebih baik dari sebelumnya cuy, dan hal itu terus berlanjut hingga menjadi kebiasaan mereka, bahkan hingga mereka akan berpisah. Kalau Mashiro menjadi orang baik, ia akan bertemu kembali, ucap dari Yuzuki. Dan Mashiro berjanji akan menjadi manusia yang baik seperti malaikat. Kini bel pulang udah berbunyi. Lagi-lagi Mashiro berlari dan memeluk Yuzuki dengan erat. Gak hanya dengan erat, namun dengan sangat bergairah gitu cuy. Ryota yang melihat hal itu heran, apakah Mashiro pernah sebergairah itu gitu sebelumnya saat bersama dirinya. Lalu Yuzuki menghentikan kelakuan mantan kakaknya sendiri. Yuzuki mendorong Mashiro hingga ia terjatuh dan membuat Mashiro gak percaya dengan itu semua. Melihat situasi yang kurang enak, Ryota bertanya kepada Yuzuki kalau sedang terjadi apa di sini. Yuzuki bilang kalau mantan kakaknya yang dulu berbuat menyebalkan. Mashiro bener-bener gak nyangka ia dipanggil menyebalkan oleh adik kandungnya sendiri. Itu sangat menyebalkan ketika kau memelukku tanpa memperhatikan sekelilingku terlebih dahulu, ucap dari si Yuzuki. Lalu Mashiro meminta maaf, namun Yuzuki bilang, "Maaf? Bukankah kau meminta maaf kepada orang yang salah?" Mashiro masih kurang paham apa yang dimaksud Yuzuki cuy, dan tanpa menjelaskan lebih banyak, Yuzuki sekaligus memperkenalkan dengan memanggil kakaknya dengan nama panggilan biasa. Ia bilang kalau kini ia akan makan siang bersama kakak tersayangnya yang baru. Lalu Yuzuki mencium Ryota di depan Mashiro gitu cuy. "Kenapa kau terkejut, Asuzagawa-san? Bukankah ciuman dengan saudara itu adalah hal yang sangat wajar?" ucap dari si Yuzuki. "Lalu bagaimana dengan diriku?" jawab dari Mashiro. Lalu Yuzuki bilang kalau kita adalah orang asing sekarang. "Kalau begitu, ayo kita pergi," sambil mengajak Ryota untuk keluar dari kelas tersebut. Lalu Mashiro bertanya, "Mengapa kau melakukan semua ini?" "Karena kaulah yang membuang kakak tersayangku," ucap
dari Yuzuki cuy. Mendengar itu semua, Mashiro sangatlah syok. Ia merasa sangat menyesal telah membuang Ryota dan membuat kecewa orang yang ia cintai. Mashiro menangis bukan karena ia ingin kembali bersama Ryota cuy. Namun, Mashiro adalah seorang lesbi. Jadi udah mulai jelas kan kenapa Mashiro kekeh mutusin Ryota gitu pada chapter pertamanya. Menyimpang anjir. Singkat cerita, kini udah malam dan Ryota baru pulang ke rumahnya. Dan tentu aja disambut dengan baik oleh adik tirinya gitu cuy. Waduh. Karena emang Ryota belum makan, ia bilang kalau dirinya akan memesan pizza. Namun ditolak oleh Yuzuki karena ia udah siapin masakan makan malam untuk Ryota cuy. Dan karena ia baru datang, Yuzuki bilang kalau ia akan mengurus pakaian kotornya sembari Ryota membersihkan tubuhnya. Waduh, enak ya. Datang disambut, makanan udah siap, cucian pun diurus gitu cuy. Sayangnya adik tiri sih. Singkatnya, Ryota udah selesai mandi dan makanan udah siap di meja. Dan Ryota menyantap makanan yang udah dibuatin oleh si Yuzuki. Dan setelah makanan habis, Yuzuki juga udah siapin semangka gitu cuy buat penutup makanannya. Di pikiran Ryota, setelah apa yang Yuzuki lakukan, jika semua berjalan seperti ini, mungkin akan baik-baik aja. Namun secara tiba-tiba Yuzuki duduk di sebelahnya cuy. Ryota menanyakan apa yang sedang Yuzuki lakukan. Yuzuki bilang kalau ini adalah cara yang tepat untuk menyuapi kakaknya. Awalnya Ryota terganggu, namun Yuzuki bilang, ayo buka mulutmu lebar-lebar. Ryota takut dengan memanggil namanya ya kan. Ryota jadi malu dan teringat dirinya saat bersama Mashiro dulu. Lalu Yuzuki bertanya, kau mau dipanggil apa? Ryota atau Nissan seperti biasanya, dengan wajah yang penuh gairah gitu cuy. Namun Ryota bilang kalau menyuruh Yuzuki memanggilnya seperti biasa aja. Dan setelah itu semua, Yuzuki di tempat cucian mengambil baju Ryota dan menciumnya, sembari ia melakukan hal terlarang hingga karena Ryota yang masih menganggap dan terbayang Mashiro saat bersama dirinya. Oleh karena itu, Yuzuki akan memanfaatkan itu semua. Singkat cerita, saat di sekolah kita ditampilin Ryota yang bertemu teman masa kecilnya. Ya sebut aja namanya Yotsuba cuy. Walaupun agak aneh sih, Yotsuba ini tomboy dan nyelinap gitu ke ruang ganti cowok buat ketemu Ryota. Di sini gue percepat aja cuy karena nggak banyak yang mereka omongin. Cuma ia ngebicarain adik baru Ryota yang udah sangat terkenal gitu, cuma dalam beberapa hari aja. Karena ia yang ceria dan asetnya besar. Ditambah lagi si Mashiro yang kelihatannya hingga hari ini tidak menemukan buih kehidupan. Dan saat pulang sebenarnya Yotsuba mengajak Ryota buat berkencan. Walaupun itu kesannya candaan, tapi entah kenapa di antara Yuzuki sama Mashiro, kayaknya Yotsuba lah yang membuat admin terkesima. Yang berakhir ditolak sama Ryota sih cuy sebenarnya. Karena Ryota tahu gitu kalau Yotsuba memanfaatkan Ryota agar bisa ditraktir makan aja gitu. Dan akhirnya mereka pulang bersama. Sama seperti sebelumnya, saat di rumah Ryota masih disambut oleh adiknya sendiri. Dan tanpa disuruh apapun ya kan, Yuzuki udah nyiapin air untuk Ryota mandi cuy. Awalnya Ryota menolak itu semua, cuma karena Yuzuki ini berbicara dan mencium Ryota dengan hal yang gak wajar. Ryota ingin segera mandi. Dan Yuzuki bilang, aromamu sangatlah cabul, dengan menciumnya aja aku udah sangat bergairah. Saat Ryota mandi, ia sadar kalau aroma dari Yuzuki itu manis seperti Mashiro. Dan secara tiba-tiba Yuzuki masuk dan mengajak Ryota buat mandi bersama. Apa? Kalian nunggu gambarnya? Ya nggak ada lah, kuning lagi ntar. Dan ya intinya dengan rayuan Yuzuki dan mengingatkannya momen Ryota dengan Mashiro, Ryota benar-benar termakan oleh rayuan Yuzuki itu sendiri. Dan mereka akhirnya melakukan hal yang sebenarnya nggak diperbolehin untuk saudara cuy. Dan manganya udah selesai di sini cuy. Gimana menurut kalian? Apakah ini endingnya indah atau gimana nih? Tulis di kolom komentar nih, manga ratingnya berapa menurut kalian. Jadi mungkin segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jika kalian ada rekomendasi manga yang seru, kalian bisa tulis di kolom
Kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat kasih hype di video admin ini. Karena admin belum tahu nih sampai detik ini fitur hype ini apa ngaruhnya sih sama video yang admin buat ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan sama pembahasan manga seru lainnya dari gua tentunya. So garam stako. Thank you.